Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang dalam webinar Magister Ilmu Perikanan menggapai gelar MSc di Magister Ilmu Perikanan UGM dengan beasiswa LPDP. Yang terhormat Ketua Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Alim Isna Setio MSc. Yang kami hormati Ketua Program Studi Magister Ilmu Perikanan, Profesor Dr. Insinyur Eko Setiobudi SPI MSI. Yang kami hormati para narasumber webinar, serta seluruh Bapak dan Ibu hadirin pada siang hari ini. Perkenankanlah saya, Nala Alfia, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Gadjah Mada. Yang kedua adalah sambutan dari Ketua Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga adalah pengantar sekilas program studi Magister Ilmu Perikanan oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Perikanan UGM. Yang keempat adalah foto bersama. Yang kelima adalah pemaparan webinar dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Gadjah Mada, hadirin dipersilakan untuk mengaktifkan kamera serta dalam posisi sikap sempurna. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan.
Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada kepada Profesor Dr. Insinyur Alim Isnan Setio MSc. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Dalam suasana yang sangat menyenangkan kita bisa hadir bergabung atas berkat rahmat Allah yang memberikan kita kesehatan. Yang terhormat Prof. Eko Sedebuti sebagai Kaprodi Magister Ilmu Perikanan. Kemudian yang juga terhormat ini para narasumber yang hebat-hebat ini eh, Saudara Ahmad Pariansah SSC MSc, kemudian juga atau Bapak atau Saudara ya Bapak ya Bapak Al-Fajar Alam STRPI MSc, kemudian juga Saudari Lupi Nugraheni SPI MSc. Yang ketiganya ini adalah alumni dari Magister Ilmu Perikanan dan juga beliau-beliau ini juga mendapatkan beasiswa dari LPDP. Nah, saat ini memang LPDP merupakan beasiswa yang favorit, populer di Indonesia dan semua bisa menggunakan asalkan sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Jadi tidak kemudian harus PNS atau harus dosen, akan tetapi semua pihak yang berkeinginan walaupun itu masih fresh graduate juga bisa memanfaatkan beasiswa ini. Di minggu-minggu ini memang merupakan musim pendaftaran ya, musim pendaftaran LPDP. Oleh karena itu acara ini memang kita desain bersama dengan Magister Ilmu Perikanan agar bisa memberikan informasi kepada khalayak ramai, kemudian juga bisa menambah wawasan tentang LPDP ini sehingga nanti bisa melakukan pendaftaran dan kita harapkan bahwa nanti mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke Magister Ilmu Perikanan itu juga akan mendapatkan beasiswa LPDP ini. Marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk para calon mahasiswa maupun juga mahasiswa di Magister Ilmu Perikanan sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya keuangan ini yang sudah disediakan oleh negara untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan keterampilan kita, dan juga meningkatkan pengetahuan kita. Ini demi masa depan kita semuanya, masa depan bangsa dan negara. Kami mengapresiasi. Ya, terima kasih sekali untuk para narasumber yang sudah saya sebutkan tadi. Beliau-beliau mempunyai pengalaman yang cukup untuk kemudian memberikan sharing pengalaman-pengalaman ini yang berharga kepada kita semuanya. Saya juga mengapresiasi ini Pak Prof. Eko Setiobudi yang telah eh, mengatur dan juga melakukan berbagai macam usaha untuk melaksanakan acara ini dengan baik. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan tentunya memberikan juga kontribusi untuk kemajuan pendidikan kita, terutama adalah kemajuan pendidikan di level magister. Selamat bergabung juga ya, untuk mahasiswa-mahasiswa baru di Magister Ilmu Perikanan di semester genap ini dan juga kami selalu menunggu calon-calon mahasiswa Magister Ilmu Perikanan untuk bergabung di semester-semester berikutnya. Kami berkomitmen selalu untuk meningkatkan fasilitas kita, meningkatkan berbagai macam sumber daya agar kita bisa
meningkatkan kualitas dan tentunya selain kualitas juga kuantitas proses pendidikan kita. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat mengikuti acara ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Alin Nasution atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara yang selanjutnya adalah pemaparan sekilas program studi Magister Ilmu Perikanan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Eko Setiobudi, SPI, MSI. Kepada Profesor Eko Setiobudi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Nahla selaku pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Alim Isnanstyo selaku Ketua Departemen Perikanan UGM. Kemudian yang saya hormati di sini ada Mas Al-Fajar Alam, STRPI MSc, ada Mas Ahmad Pariansah SSI MSc, dan juga ada Saudari Lupi Nugrahani SPI MSc. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya kesempatan yang sangat membahagiakan kita bisa berkumpul bersama Magister Ilmu Perikanan dalam rangka tadi sharing session antara keberhasilan teman-teman yang menggunakan dana LPDP di Magister Ilmu Perikanan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Alim, marilah kita bersama-sama menyebarkan kesempatan ini, karena dengan pembiayaan LPDP saya kira kita bisa meningkatkan ilmu pengetahuan yang dengan dana yang sudah disediakan oleh negara. Dan alhamdulillah perlu saya sampaikan kepada semua yang ada di sini bahwa Magister Ilmu Perikanan itu menjadi tempat studi bagi hampir semua wilayah. Artinya dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke itu ada yang di sini. Nah, oleh karena itu izinkanlah saya sebelum dimulai sharing oleh Mas dan Mbak semua, saya ingin memperkenalkan sedikit terkait dengan Magister Ilmu Perikanan begitu. Mungkin secara sekilas saja. Mungkin apakah sudah terlihat ya? Sudah? Sudah ya? Oke. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik semua yang menjadi peserta pada siang hari ini bahwa program studi Magister Ilmu Perikanan merupakan salah satu program studi yang dikelola oleh Departemen Perikanan Fakultas Perikanan UGM. Di samping ada yang lainnya, yaitu 3 program studi S1 dan satu program studi S3. Nah, ada 3 itu. Mungkin secara singkat perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya Magister Ilmu Perikanan ini kalau dilihat secara umur sudah atau baru berumur 10 tahun. Jadi didirikan tahun 2015 dan mulai menerima itu tahun bulan Juni 2015. Nah, sebagai tambahan kami baru saja menghitung, jadi total mahasiswa yang pernah sekolah di Magister Ilmu Perikanan adalah 216. Jadi selama 10 tahun itu kita sudah menghasilkan atau yang sedang berjalan studi di Magister Ilmu Perikanan adalah sekitar 216. Nah, kemudian meskipun ini dulu meskipun dianggap relatif baru begitu, tapi alhamdulillah Magister Ilmu Perikanan mempunyai akreditasi unggul, sehingga dengan akreditasi ini masuk di dalam list program studi yang dapat dibiayai dari pendanaan LPDP. Selain itu, selain unggul dari BAN PT, kita juga sudah mendapatkan akreditasi ASIIN, yaitu akreditasi internasional. Nah, kemudian ini yang terkait dengan Mbak semua, begitu bahwa di Magister Ilmu Perikanan itu melakukan enrollment atau submission atau penerimaan mahasiswa baru itu setiap semester. Artinya ada semester ganjil yang biasa masuk mulai bulan Agustus dan
semester genap yang masuknya adalah bulan Januari atau Februari. Nah, tetapi sebenarnya seandainya teman-teman semua, mas-mas dan mbak-mbak yang ada di sini itu bisa melakukan pembuatan username untuk pendaftaran itu setiap saat. Artinya kita bisa melakukan pendaftaran itu setiap saat. Nah, kemudian nanti dari username dan password itu sudah teman-teman bisa mengisikan apa namanya dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, kami dari program studi nanti akan melakukan seleksi selama sebanyak 4 kali dalam satu semester. Nah, kemudian sampai saat ini itu ada 3 peminatan akuakultur, kemudian manajemen sumber daya akuatik dan teknologi hasil perikanan. Nah, sampai saat ini kita sedang proses atau membuka peluang untuk minat-minat lain yang akan dibuka. Nah, salah satu yang mungkin sedang dalam pemikiran adalah minat tentang kemaritiman, yang kedua adalah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, pada bagian akhir dari PPT ini kebetulan Magister Ilmu Perikanan menjadi salah satu program studi mitra dari Kementerian Transmigrasi yang nanti pada bulan Maret, insya Allah Maret ini secara akan dimulai dibuka. Bulan Maret itu adalah untuk apa namanya program khusus dengan beasiswa transmigrasi. Nanti mungkin kita akan mengadakan lagi sharing yang terkait khusus dengan pembiayaan transmigrasi. Nah, kemudian kita juga menjalankan program fast track atau pendidikan berlanjut mungkin di antara teman yang di sini yang sudah masuk di perikanan itu dapat melakukan pendidikan berlanjut atau fast track. Nah, kemudian ini terkait dengan visi misi, jadi kita akan menjadi penyelenggara pendidikan magister di bidang ilmu perikanan yang unggul, mandiri, bermartabat, dijiwai Pancasila untuk mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa. Kemudian kita mempunyai misi menyelenggarakan menyelenggarakan pendidikan ilmu perikanan, kelautan, kemudian menghasilkan lulus yang profesional, kemudian juga melaksanakan mengembangkan penelitian, kemudian kerjasama, kemudian juga partisipasi aktif dalam pengembangan perikanan, dan kita berharap menjadi sentral informasi perikanan dan pengelolaan sumber daya hayati laut, khususnya hayati laut tropis. Nah, kemudian ini mungkin kami menyampaikan staf pengajar yang ada di Magister Ilmu Perikanan saat ini berjumlah 26 staf dan di dalamnya termasuk adalah 7 profesor, kemudian berasal dari perguruan tinggi yang atau alumni dari dalam maupun luar negeri. Nah, kemudian ini mungkin bisa dilihat oleh teman-teman semua laboratorium dan fasilitas yang dimiliki oleh Departemen Ilmu Perikanan yang menjadi pengelola dari Magister Ilmu Perikanan. Saya kira untuk peralatan kita mempunyai peralatan-peralatan yang canggih begitu, bahkan ada juga peralatan yang hanya dimiliki satu di Indonesia, kalau satu atau dua. Kita juga sudah menyediakan drone, underwater drone, kemudian peralatan terkait dengan bioteknologi dan juga kerja-kerja dengan metode molekuler. Nah, kemudian ini juga Magister Ilmu Perikanan yang di bawah Departemen Perikanan. Perikanan mempunyai teaching farm yang bisa digunakan sebagai salah satu sarana untuk pelaksanaan pendidikan maupun penelitian dari program studi Magister. Nah, kemudian ini adalah jumlah mahasiswa. Jadi saya kira dari tahun ke tahun meningkat begitu. Kalau student body yang masih ada di Magister Ilmu Perikanan sampai saat ini adalah 108 mahasiswa. Tetapi selama 10 tahun tadi itu kurang lebihnya sudah tercatat sekitar 216 mahasiswa yang sudah menyelesaikan alumni atau sekarang sedang menyelesaikan studi di Magister Ilmu Perikanan. Dengan rata-rata saya kira sekitar 2 tahun saja. Artinya kita selalu mengawal bahwa kurikulum yang harusnya mahasiswa magister itu selesai 4 semester atau 2 tahun bisa dicapai secara tepat pada waktunya. Nah, kemudian ini kerjasama kemitraan internasional, saya kira kita memiliki kerjasama dengan berbagai macam universitas, baik yang ada di benua Amerika, Australia, Eropa maupun Asia, dan sampai saat ini kita selalu menjalin komunikasi yang baik dengan mitra-mitra internasional tersebut.
Kemudian yang berikutnya ini adalah gambaran secara singkat ya, ini secara singkat kegiatan apa mahasiswa mulai dari student exchange, kemudian seminar, field trip, workshop, dan juga summer course gitu ya, sama yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Nanti kita juga di Departemen Perikanan mengadakan pertemuan ilmiah yang sifatnya internasional juga 2 tahun sekali. Nanti sedangkan yang nasional adalah setiap tahun. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, nanti ada Semnaskan yang sudah ke-23 nanti bisa diikuti. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kita mempunyai kemitraan dengan lembaga-lembaga asing. Ini adalah kemudian kita juga memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi program studi serumpun. Anggotanya 5 dari Undip, dari Unsud, UGM, kemudian tambah tahun ini adalah dari UNER dan Brawijaya. Yang setiap tahun kita selalu mengadakan istilahnya itu academic traveling yang di dalamnya kita bisa sharing terkait dengan hasil penelitian dari para mahasiswa magister serumpun tersebut. Nah, kemudian nih kurikulum. Jadi kalau nanti teman-teman semua masuk di dalam Magister Ilmu Perikanan, kita sudah mendesain melalui hibah Erasmus Plus sebelumnya. Jadi kita mengembangkan kurikulum yang disusun berdasarkan pada analisis pasar dan kebutuhan atau yang kebutuhan. Artinya kita melakukan benchmarking di berbagai macam universitas di dunia, kemudian melakukan diskusi analisis sehingga salah satunya kemudian muncul beberapa mata kuliah yang sekiranya itu perlu. Salah satunya adalah misalnya di sini nanti ada keterampilan ilmiah dan industri, kemudian praktikum advance in aquaculture, kemudian ada praktikum bisnis perikanan berkelanjutan, kemudian ada yang advance fish processing technology. Nah, kemudian ini adalah kurikulum yang dipakai saat ini. Jadi meskipun nanti mungkin di tahun yang akan datang itu akan sedikit perubahan tentang SKS-nya. Nah, kemudian ini adalah capaian pembelajaran learning outcome dari setelah menyelesaikan studi yang ada di Magister Ilmu Perikanan. Saya kira ada sikapnya, kemudian ada pengetahuan umum, kemudian keterampilan umum, kemudian keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh alumni setelah menyelesaikan pendidikan di Magister Ilmu Perikanan. Oke, jadi mungkin ini sekilas. Nah, ini ya salah satu yang penting yang kaitannya dengan hari ini. Jadi mahasiswa yang saat ini atau sudah melaksanakan pendidikan di Magister Ilmu Perikanan itu menggunakan berbagai macam pendanaan ya, yang berasal dari beasiswa, ada yang dari LPDP. Saya kira jumlahnya cukup banyak, jadi ya mungkin hampir separuh atau ya 25% sampai 50% yang meneruskan di perikanan itu adalah menggunakan LPDP, kemudian dari BRIN, kemudian dari Tanoto Foundation, kemudian ada juga mahasiswa dari non-blok, ya ada mahasiswa asing, kemudian bagi yang melaksanakan fast track juga ada. Nah, kemudian sampai saat ini sudah ada 12 mahasiswa, 12 mahasiswa yang melaksanakan kuliah di Magister Ilmu Perikanan dengan beasiswa Marine Technology Corporation Research Center atau MTCRC. Nah, ini jadi saya kira kita bisa menggunakan berbagai dana. Nah, ini kemudian ini jadi mungkin salah satu tambahan sebelum saya mengakhiri sekilas tentang Magister Ilmu Perikanan. Jadi tahun 2026 ini MIP UGM menjadi salah satu dari 50 program studi yang ada di Indonesia, bukan hanya perikanan, yang menjadi mitra untuk pelaksanaan beasiswa Patriot. Jadi nanti harapannya akan dipilih 20 mahasiswa yang akan mengikuti program Patriot dengan melaksanakan studi di Magister Ilmu Perikanan. Tapi mungkin nanti kami harapkan juga akan berpartisipasi lagi teman-teman semua. Mungkin beberapa waktu yang ke depan nanti kita akan melaksanakan sharing session atau penjelasan yang terkait dengan pelaksanaan beasiswa Patriot 2026 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami sangat berharap informasi ini bisa disebarluaskan kepada seluruh kolega, teman, mungkin teman kerja atau mungkin kolega teman kuliah dan lainnya.
atau sanak kerabat yang ada di tempat adik-adik dan bapak-bapak sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga acara ini sukses, bisa memberikan tambahan informasi terkait dengan Magister Ilmu Perikanan dan khususnya beasiswa-beasiswa yang bisa dimanfaatkan ketika teman-teman itu melanjutkan studi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Eko Setiabudi atas pemaparan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya adalah foto bersama. Hadirin sekalian, diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan webinar. Untuk acara selanjutnya, saya persilakan kepada moderator, Mas Aldi Sanjaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Nahla Alfia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kenalkan, saya Andi Sanjaya. Sekarang saya berkuliah juga di Magister Ilmu Perikanan semester 2, angkatan 2025 ganjil. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu pemateri hebat kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Kak Ahmad Faryansyah. Ini, ternyata yang pertama ada Kak Al-Fajar Alam. Kak Al-Fajar Alam lulus di tahun kemarin 2025. Kak Al-Fajar Alam dari PK 210 LPDP ASA ASI. Kemudian yang nomor 2 ada Kak Ahmad Faryansa, ini dari PK 219 Asansa Rastra. Yang terakhir ada Kak Lupi Nugraheni dari PK 222 Nuraga Tiasa. Halo Kak, salam kenal kakak-kakak alumni yang hebat. Baik, Halo, salam kenal. untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mendengarkan pengalaman dan juga tips untuk bisa masuk di LPDP dari pengalaman kakak-kakak semua. Yang pertama dari Kak Al-Fajar dulu, kepada Kak Al-Fajar Alam, disilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi Sanjaya dan teman-teman semua. Izin kepada Prof. Ali Misnansetio, kepada Prof. Eko, Bapak Ibu dosen yang terlibat, serta teman-teman semua. Kebetulan Mas Aldi, kemarin kami telah koordinasi internal antara saya, Mas Ahmad, dan Mbak Lupi. Dan supaya materi kita semuanya berjalan seiring seirama, kami telah membagi beberapa part-part materi. Jadi untuk kali ini izin akan dimulai lebih dulu oleh Mas Ahmad, kemudian Mbak Lupi, dan dilanjutkan oleh saya begitu. Ya. Oke, baik. Berarti yang pertama Kak Ahmad dulu. Kepada Kak Ahmad, silakan. Ya, siap Mas Aldi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Alim Isnansetio, Prof. Eko Setiabudi, teman-teman Departemen Perikanan, dan teman-teman seluruh Indonesia yang berkesempatan hadir hari ini. Dan terkhususnya kepada Mas Ali Sandaya juga. Baik, Kak. Perkenalkan, saya Ahmad Faryansyah. Saya adalah seorang pemuda yang berasal dari daerah Provinsi Bengkulu, di mana S1-nya dahulu saya menempuh S1 Ilmu Kelautan di Universitas Bengkulu. Untuk S2-nya saya menempuh di Magister Ilmu Perikanan Universitas Gadjah Mada. Dan alhamdulillah saya diterima sebagai award LPDP untuk batch 1 tahun 2003.
Adapun saat ini kesibukan saya adalah seorang ASN di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah. Oke, baik. Ya, next. Nah, di sini mungkin teman-teman semuanya di sini sudah pada tahu ya bahwa LPDP tahap 1 2026 sudah dibuka. Nah, di sini saya mau tanya sama teman-teman. Teman-teman di sini ada yang sudah submit final LPDP-nya? Boleh di eh, kolom chat atau bicara langsung. Ada yang sudah pernah, ada yang sudah submit sampai final. Oke, nggak apa-apa. Kalaupun yang sudah ada submit, semoga nantinya pas-pas submit tidak ada kesalahan ya. Nah, untuk seleksi administrasi itu dibuka pendaftarannya pada tanggal 22 Januari sampai 23 Februari. Nantinya ketika selesai administrasi akan ada pengumuman yaitu tanggal 13 Maret. Setelah itu kalau misalnya teman dikatakan tidak lulus dalam pendaftaran administrasi, ada masa sanggah. Di mana masa sanggah itu dari tanggal 4 sampai 17 Maret 2026. Nah, di mana masa sanggah ini nanti teman-teman diberikan kesempatan oleh pihak LPDP untuk administrasi, maka ada tahap yang kedua, yaitu seleksi bakat sekolah yang dimulai nantinya 15 sampai 28 April. Selanjutnya, setelah teman-teman lulus seleksi bakat skolastik, maka akan dilanjutkan dengan seleksi substansi atau wawancara yang dimulai 4 sampai 12 Juni 2026. Di mana nantinya kalau teman-teman dinyatakan lolos sebagai LPDP, maka perkuliahan itu akan dimulai pada pada bulan Juli 2026. Oke, next. Nah, untuk teman-teman, pada tahun 2026 ini, kota beasiswa LPDP terbagi menjadi dua, yaitu kota untuk bidang STEM dan SHARE. Di mana kota STEM ini, atau biasanya secara luas kita kenal sebagai kota jurusan yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Nah, biasanya ditunjukkan untuk kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, energi, dan maritim. Selanjutnya, untuk kota share. Kota share itu ditujukan untuk jurusan-jurusan yang bergerak di bidang penguatan SDM, bidang sosial, ekonomi, pendidikan, atau bahasa yang sering kita dengar yaitu terkait bidang sosum. Nah, menariknya, untuk tahun 2026 ini, kota STEM untuk award di LPDP yaitu sebanyak 80%, dan share itu 20%. Nah, ini berarti besar kemungkinan untuk jurusan kita sebagai teman-teman jurusan ilmu perikanan ataupun kelautan itu bisa masuk tuh. Nah, bisa masuk di bidang maritim ataupun pangan. Tahapan seleksi LPDP. Tahapan seleksi LPDP itu terbagi menjadi dua. Bagi teman-teman yang sudah memiliki LOA, jadi teman-teman bisa langsung administrasi langsung ke substansi. Akan tetapi biasanya memiliki LOA atau surat yang menyatakan bahwa kita sudah lolos ataupun diterima. Jadi teman-teman harus melewati 3 tahap, yaitu seleksi administrasi, dan yang kedua yaitu tes bakat skolastik, dan yang ketiga yaitu substansi atau wawancara. Oke, next. Nah, tahap yang pertama tadi itu administrasi. Ada dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan pada umumnya yaitu terdiri dari KTP, sertifikat bahasa asing yang masih berlaku, kartu keluarga, surat pernyataan bermaterai, surat rekomendasi dari tokoh masyarakat, akademisi atau dosen yang bersangkutan. Selanjutnya, scan ijazah itu, lalu scan transkrip nilai. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar di afirmasi, teman-teman bisa melihat atau cek keanggotaan kita, apakah kita ini menerima bantuan di Kemensos. Selanjutnya, ada surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia dan surat pernyataan kerahasiaan wawancara. Nah, untuk pengumuman dokumen yang lebih lengkap, teman-teman bisa melihat di website resmi LPDP Kemenku ya. Nah, di sini sengaja tidak saya jabarkan dikarenakan sangat banyak itu persyaratannya. Jadi, teman-teman bisa langsung lihat ke websitenya sendiri. Oke, yang kedua,
yaitu seleksi bakat skolastik. Nah, di mana seleksi bakat skolastik ini memiliki waktu untuk pengerjaannya yaitu 135 menit, di mana terbagi menjadi 2 subtes. Tes bakat skolastik terdiri dari penerapan verbal, penerapan kuantitatif, dan pemecahan masalah. Yang mana masing-masing dari ketiga itu memiliki waktu 90 soal dan bisa kita kerjakan dalam 45 menit. Nah, untuk tes kepribadian ini sendiri, ini tidak memiliki nilai minus. Jadi teman-teman semuanya harus mengerjakan. Oke, next. Nah, ini yang paling penting. Untuk teman-teman, kita harus mengetahui berapa target skor yang harus kita miliki agar kita bisa lolos tes TBS-nya. Nah, setiap pendaftar LPDP itu memiliki perbedaan. Untuk umum, yang reguler pada tahun 2025 kemarin untuk penerima LPDP batch kedua, reguler itu memiliki nilai 165, parsial 150. Nah, untuk afirmasi, misalnya daerah teman-teman yang daftar dari daerah afirmasi, itu skor minimalnya 105. Untuk prasejahtera 115, untuk putra putri Papua nilainya 95. Selanjutnya untuk targeted yang terdiri dari PNS, TNI, Polri itu 160. Kewirausahaan 150, pendidikan kader ulama 150, dokter spesialis 165, dokter subspesialis 155. Nah, sedangkan untuk skor sempurnanya yaitu 300. Nah, di sini teman-teman tidak harus dituntut mendapatkan nilai mutlak 300 atau sempurna ya. Yang penting kita bisa melewati skor minimal. Nah, insya Allah kalau sudah melewati skor minimal, kita akan lanjut ke wawancara. Oke, next. Nah, ini untuk teman-teman. Ada banyak sebenarnya referensi kita belajar TBS. Nah, kalau saya dulu ya, saya bergabung di grup Telegram. Jadi di sana saya ketik beasiswa LPDP 2026. Nah, nanti biasanya teman-teman kalau search di sana itu akan muncul tuh grup-grup LPDP untuk belajar. Nah, di situ sangat banyak wadah-wadah kita untuk belajar. Jadi tergantung teman-teman di mana kita nyamannya. Terus yang kedua yaitu di TPA Bappenas. Dulu saya sebelum masuk GM juga saya menggunakan nilai Bappenas untuk masuk ke kampus. Nah, jadi soal untuk TBS itu sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan soal-soal yang ada di TPA Bappenas. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa belajar nih, belajar untuk misalnya di tes SJT tadi. Nah, kalau di tes SJT itu kalau teman-teman yang soal TKP CPNS. Nah, jadi teman-teman bisa belajar di sana. Nah, selanjutnya teman-teman bisa belajar dari YouTube nih, bisa latihan secara langsung. Dan yang paling ampuh adalah menurut saya adalah berdiskusi langsung atau belajar bersama dengan teman-teman. Nah, itu kenapa? Karena kalau belajar sendiri kan kita kan suka nge-like tuh. Ya udah, buntu langsung malas belajarnya. Jadi kalau bareng-bareng sama teman, ya insya Allah teman-teman ada yang ingatkan gitu. Ada yang ngasih pemberitahuan dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, berikut strategi lulus SBS atau TBS tadi ya. Tentunya teman-teman harus bisa memanajemen waktu dengan baik, belajar dengan konsisten, agar apa yang kita pelajari itu bisa lekat dengan kepala kita. Selanjutnya, yang kedua, teman-teman bisa menggunakan simulasi, menggunakan timer. Yang ketiga, yaitu belajar melalui buku tes TPA dan lain-lain tadi. Yang keempat, cari tempat yang tenang, agar otaknya lebih fresh untuk menyerap pelajaran. Yang kelima, yaitu koneksi stabil. Dan yang keenam adalah kerjakan semua soal. Karena kenapa? Tidak ada soal, kalaupun kita salah jawabnya, nilai kita dikurangi. Jadi tidak ada minus pengurangan nilai. Oke, next. Adalah yang paling krusial, yaitu substansi atau wawancara. Di mana untuk wawancara itu sendiri, itu terdiri dari 3 bagian yang dilakukan oleh pewawancara, yaitu opening, isi, dan closing statement. Oke, selanjutnya.
Nah, biasanya ketika kita langsung wawancara LPDP itu terdiri dari 3. Kita biasanya disuruh untuk opening. Biasanya template untuk opening itu sendiri, kita memperkenalkan nama kita, asal daerah kita atau domisili kita, asal S1 atau S2 kita, dan kita harus menceritakan secara singkat pengalaman ketika S1 atau S2 yang berhubung masalah yang diangkat dan kontribusi yang akan dilakukan nanti. Dan kita harus menceritakan secara singkat tujuan prodi, tujuan kita kepada LPDP. Oke, next. Nah, yang pertama yaitu akademisi 1, di mana akademisi 1 ini biasanya menanyakan kita terkait hal alasan kenapa kita mengambil prodi. Apakah jawaban tersebut berdasarkan akreditas, mata kuliah, sarana dan prasarana kampus, apakah terkait calon pembimbing, dosen pembimbing, atau dan lainnya. Nah, selanjutnya biasanya akademisi itu menanyakan rencana tesis kita tentang apa. Setelah itu, alasan kenapa kita harus lanjut studi. Nah, selanjutnya itu, kita juga ditanyakan kembali penelitian kita sebelumnya tentang apa. Setelah itu juga kita ditanyakan rencana pasca studi dan apa kontribusi yang akan kita lakukan setelah lulus nanti. Oke, next. Untuk akademisi yang kedua, sebenarnya ini adalah bisa jadi jebakan juga pertanyaan untuk kita nantinya. Dikarenakan biasanya akademisi yang kedua ini adalah pertanyaan yang diulang untuk mengonfirmasi jawaban kita yang secara konsisten atau tidak. Jadi teman-teman, jika nanti ditanyain oleh akademisi yang kedua, ditanyakan terkait apa yang sudah ditanyakan oleh akademisi pertama tadi, teman-teman harus konsisten cara menjawabnya, agar mereka tahu sebenarnya kita ini fokusnya kemana, dan kita ini konsistensi atau tidak dengan apa yang ingin kita lakukan. Oke, next. Nah, ini yang paling krusial, yaitu wawancara dari psikolog, di mana seorang psikolog ini akan melihat karakter kepribadian kita. Jadi, teman-teman di sini tidak bisa berbohong, karena kalau kita misalnya berbohong, kita nanti akan terbelit-belit cara menjawab pertanyaan dari mereka. Nah, adapun template umum yang biasanya ditanyakan oleh psikolog, yang pertama biasanya kita menyebutkan kekurangan atau kelebihan yang kita miliki. Selanjutnya, pengalaman yang membanggakan dan kurang membanggakan yang pernah kita dapatkan. Dan kita biasanya ditanya lagi, apakah LPDP merupakan satu-satunya beasiswa yang kita ikuti? Selanjutnya, mereka bertanya nih, titik terendah dalam hidup kita itu apa? Nah, di sini alasannya mereka menanyakan bagaimana kita itu bisa memberikan atau bisa menjadi problem solving terhadap permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya, nah ini bagi yang mahasiswa-mahasiswa yang jalur umum biasanya diberikan pertanyaan, mengapa tidak lanjut studi dengan biaya mandiri? Nah, itu nanti silakan teman-teman cari jawabannya sendiri. Selanjutnya, jika tidak lolos LPDP, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terus berusaha, ataupun ya sudah, kita akan menyerah. Jadi, sebenarnya yang paling krusial kalau menurut saya itu di psikolognya. Karena psikolog ini ingin mencari orang-orang atau kandidat awal di LPDP yang ingin memberikan dampak bagi orang lain. Jadi di sini teman-teman, pihak beasiswa LPDP ini tidak hanya mencari orang yang pintar secara akademik, akan tetapi mencari orang yang ingin berkontribusi yang banyak kepada orang lain. Orang mempunyai jiwa leadership-nya tinggi, orangnya humble, dan ingin agar dia berguna bagi orang lain. Oke, next. Nah, setelah itu, kita akan diberikan kesempatan untuk closing statement dari para pewawancara. Nah, misalnya teman-teman bisa mengucapkan terima kasih kepada interviewer. Dan kita harus mengatakan dan meyakinkan kepada mereka bahwa kita ini layak untuk diterima sebagai award di LPDP. Oke, next. Nah, ada info terbaru nih untuk teman-teman yang ingin mendaftar LPDP dari jalur afirmasi. Nah, kini teman-teman tidak perlu melampirkan sertifikat bahasa untuk mendapat S2 dan S3. Itu untuk afirmasi ya. Afirmasi 3T biasanya, afirmasi prasejahtera, dan afirmasi dari teman-teman asli Putra Putri Papua. Selanjutnya untuk benefit awardee nanti akan disampaikan oleh
Mbak Lupi ya. Oke, next. Nah, ini yang harus siapkan oleh teman-teman untuk daftar LPDP. Tentunya, teman-teman harus benar-benar membaca panduan pada buku LPDP. Yang kedua, siapkan semua berkas. Jangan sampai berkas-berkas teman-teman yang persiapkan itu mepet. Misalnya sehari lagi atau 3 hari lagi sebelum submit. Itu sangat tidak efektif, teman-teman. Nanti takutnya kalau teman-teman nantinya daftar pada sehari atau 2 hari sebelum penutupan submit, itu server akan down. Jadi, usahakan jauh-jauh hari, minimal lah 4 atau 5 hari teman-teman sudah submit. Lanjutnya, teman-teman seharusnya sekarang sudah selesai menulis esai pilihan diri sendiri. Nah, setelah itu, ketika semua persyaratan berkas teman-teman sudah siap, teman-teman ikuti webinar gratis tentang LPDP. Bisa nonton YouTube, bisa juga join grup mentoring gratis. Dan mockup bersama Awardi dan Awardi LPDP lainnya. Oke, next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bagi teman-teman yang ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan kembali. Baik, terima kasih, Mas Aldi. Ya, terima kasih Kak Ahmad. Ini kita mau langsung tanya jawab atau ada langsung ke penyampaian dari Kak Fajar dan juga Kak Lupi? Langsung aja dulu Mas Aldi. Nanti Oke. biar sekalian ya. Oke, baik. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan terkait tentang bagaimana mekanisme pendaftaran LPDP, syarat-syarat apa aja yang harus dipersiapkan lagi, atau hal lainnya terkait LPDP? Silahkan teman-teman bisa tanyakan. Maaf Mas Aldi, mungkin maksudnya langsung biar langsung ke Oh, narasumber langsung. kedua aja gitu. Iya, Oke, selanjutnya. Oke. Hmm. oke. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Mohon maaf saya off kamera karena untuk menstabilkan sinyal saya. Perkenalkan, saya Lupi Nugraheni, yang dulu S1-nya juga dari Departemen Perikanan UGM, jurusan Manajemen Sumber Daya Akuatik. Kemudian Januari kemarin saya baru lulus dari Magister Ilmu Perikanan UGM dengan minat studi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan perjalanan studi saya selama menempuh pendidikan di program studi Magister Ilmu Perikanan UGM, sekaligus sebagai penerima beasiswa LPDP. LPDP memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung studi saya, sehingga saya dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dan pengembangan akademik tanpa terbebani oleh kendala finansial. Sebagaimana kita ketahui, LPDP merupakan lembaga pemerintah yang mengelola dana abadi pendidikan guna menjamin keberlanjutan pendidikan generasi mendatang. LPDP berkomitmen menyiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi melalui program beasiswa magister, doktor, dan pendidikan profesi bagi putra-putri terbaik Indonesia. Hingga Januari 2026, LPDP telah mendukung sebanyak 58.444 wardi dengan 6.831 peserta dalam persiapan studi, 18.981 wardi yang sedang menempuh studi, serta alumni 32.632. Dinamika jumlah URD per tahun memperlihatkan tren peningkatan yang cukup konsisten, terutama sejak tahun 2021. Dapat dilihat pada gambar berikut. Puncak jumlah pendaftar terjadi pada tahun 2025 dengan 79.126 pendaftar dan 4.295 URD. Hal tersebut mencerminkan tingginya minat serta kepercayaan masyarakat terhadap LPDP sebagai program pembiayaan pendidikan yang kredibel dan kompetitif. Berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas URD berasal dari program magister dengan 42,2 ribu penerima, diikuti oleh program doktor sebanyak 12,5 ribu dan program profesi sekitar 3,7 ribu. Dari sisi universitas tujuan dalam negeri,
yaitu Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu perguruan tinggi paling diminati di Indonesia, sekaligus menjadi tujuan utama bagi penerima beasiswa LPDP. Tingginya minat terhadap UGM tidak terlepas dari kualitas akademik yang konsisten, akreditasi unggul, serta kekuatan riset lintas disiplin yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Selanjutnya, LPDP membagi program beasiswa ke dalam dua skema besar yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad, yaitu ada beasiswa STEM, program beasiswa yang bertujuan mengembangkan SDM unggul untuk mendukung industri strategis seperti kesehatan, pangan, digitalisasi, energi, maritim, dan sektor terkait lainnya. Sedangkan beasiswa SHARE, Social Humanity, Art for People, Religious Study, Economics, adalah program beasiswa dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang sosial, budaya, humaniora, keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Berikut adalah subbidang keilmuan STEM dan non-STEM. Pada bagian keilmuan STEM, bidang kelautan dan perikanan masuk dalam top 10 bidang strategis yang mencerminkan perannya yang krusial dalam ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya laut, dan pembangunan sektor maritim nasional. Apa saja komponen dana yang diberikan? Yaitu dari beasiswa STEM maupun non-STEM, itu hampir sama untuk komponen pendanaan dan sasarannya. Pada komponen pendanaan, yaitu ada dana pendidikan, yang pertama dana pendaftaran, yaitu biasanya di sistem reimburse. Jadi setelah diterima di universitas tujuan, kemudian pendaftaran tersebut dapat diajukan ke LPDP untuk pengembalian dananya. Kemudian dana SPP atau uang kuliah tunggal biasanya sudah terintegrasi antara LPDP dan universitas. Kemudian dana tunjangan buku, yaitu biasanya untuk jenjang magister, itu terdapat 2 kali pengajuan, kemudian untuk jenjang doktoral biasanya terdapat 4 kali pengajuan. Kemudian ada dana penelitian tesis atau disertasi. Biasanya dibagi menjadi mekanisme at cost dan lump sum. At cost di mana sesuai dengan kwitansi pengeluaran besar penelitian. Kemudian untuk mekanisme lump sum yaitu diberikan dengan ketentuan yang tetap tanpa memperhatikan kwitansi pengeluaran. Untuk kemarin saya pengajuan dana penelitian tesis itu setelah seminar proposal, pengajuan dapat dicarikan 75% untuk penelitian, kemudian setelah yudisium baru 25%-nya. Kemudian dana seminar internasional, yaitu biasanya mekanismenya juga reimburse. Jadi LPDP sangat mendukung bagi para penerima beasiswa untuk melakukan seminar internasional, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, yaitu mencakup dana akomodasi, transportasi, dan registrasi seminar. Selanjutnya ada dana publikasi jurnal internasional. Untuk dana pendukungnya, yaitu ada dana transportasi, yaitu LPDP memberikan uang transportasi saat untuk berangkat ke kota tujuan studi dan untuk setelah pulang dari studi. Jadi 2 kali. Kemudian dana aplikasi visa, selanjutnya dana asuransi kesehatan, dana kedatangan dapat diberikan 1 kali saat akan memulai studi. Kemudian dana hidup bulanan, berdasarkan pengalaman saya kemarin 3 bulan sekali. Kemudian dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga khusus untuk doktoral, dan dana keadaan darurat. Selanjutnya untuk sasarannya, baik STEM maupun non-STEM atau SHARE, itu hampir sama, yaitu ditujukan pada pendaftar kriteria umum, kriteria CPNS, PNS, TNI, Polri, atau kriteria afirmasi seperti putra-putri Papua, daerah afirmasi, prasejahtera, penyandang disabilitas. Untuk info lebih lengkapnya terkait kriteria ini dapat dilihat pada website LPDP.
Selanjutnya, Magister Ilmu Perikanan UGM menjadi bagian dari STEM strategis karena berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, serta berkontribusi langsung pada ketahanan pangan dan sektor maritim sebagai industri strategis nasional. Dengan akreditasi unggul dan kurikulum berbasis riset, program studi ini selaras dengan visi LPDP dalam mencetak pemimpin dan profesional masa depan. Untuk bagaimana cara mendaftar di Magister Ilmu Perikanan, tata caranya dapat dilihat langsung pada website UMUGM. Selanjutnya, untuk jalur regulernya, yaitu terdapat 3 skema, ada biaya sendiri, kerjasama, pelamar beasiswa. Berdasarkan pengalaman saya mendaftar melalui pelamar beasiswa, tetapi juga dapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan admin program studinya. Berikut adalah media sosial dari Magister Ilmu Perikanan melalui Instagram. Kemudian, program studi ini dibuka pada semester gasal yang akan kegiatan akademik Agustus dan semester genap pada bulan Februari untuk awal kegiatan akademiknya. Selanjutnya, pengalaman sebagai mahasiswa magister penerima LPDP menjadi perjalanan yang sangat berharga bagi saya. Selama masa studi, saya tidak hanya memperoleh penguatan akademik dan riset, tetapi juga kesempatan untuk berkembang secara personal dan profesional melalui berbagai kegiatan dan kolaborasi. Berikut dokumentasi saya ketika bergabung dengan Kelurahan LPDP UGM, yang mana menghimpun para UARD dari berbagai jurusan di Universitas Gadjah Mada, di mana wadah ini sangat suportif bagi teman-teman UARD yang ingin berkolaborasi terkait penelitian, terkait juga tentang hobi dan pengabdian masyarakat. Kemudian, untuk Prodi Magister Ilmu Perikanan sendiri, tiap tahunnya mengadakan malam pengakraban bagi lintas angkatan Prodi ini. Dan juga ada kegiatan olahraga untuk saling mempererat silaturahmi. Kemudian juga di program studi Magister Ilmu Perikanan, tiap tahunnya mengadakan studi traveling. Berdasarkan pengalaman saya, kemarin saya juga ikut berkunjung ke UNSUD untuk melihat diseminasi hasil penelitian dari berbagai universitas yang bekerja sama dengan UGM. Selanjutnya, dalam prodi ini juga aktif dalam program pengabdian masyarakat dan turut ikut mensertakan mahasiswanya, yaitu saya juga pernah ikut dalam penanaman mangrove, kemudian bersih pantai dan bersih sungai dan penebaran ikan. Selanjutnya, selama studi saya juga berkat dari Magister Ilmu Perikanan dan beasiswa LPDP, saya ikut konferensi internasional, yaitu di Semarang, International Fisheries Symposium, kemudian ada ISMFR Yogyakarta yang diadakan oleh UGM, kemudian juga International Conference on Computer Research and Development di Singapura. Sekian, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh Pak Fajar. Putuskan. Oke, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Aldi, Mbak Lupi, dan Mas Ahmad. Saya izin lanjutkan kembali paparannya. Oke, jadi sesuai judul menggapai gelar MSc di Magister Ilmu Perikanan UGM dengan beasiswa LPDP. Oke, boleh lanjut Mbak Lupi. Ya, jadi karena tadi dua rekan saya, Mas Ahmad dan Mbak Lupi telah menjelaskan dengan detail perihal bagaimana kiat-kiat, bagaimana skema dalam mendapatkan beasiswa LPDP, sehingga di sini saya akan fokus di bagaimana melaksanakan studi di UGM, tepatnya di MIP, karena
anggaplah kita positif telah mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, sekarang bagaimana nih langkahnya supaya kita bisa sukses dalam eh, menjalani kegiatan studi di MIP ini? Boleh lanjut? Ya, lanjut. Ya, jadi perkenalkan nama saya Al-Fajar Alam. Pendidikan S1 saya di Sekolah Tinggi Perikanan dan lulus tahun 2015. Kemudian di tahun 2017 saya mulai mengawali kegiatan pekerjaan ataupun karir di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama kurang lebih 5 tahun saya bertugas di PPN Pekalongan di bagian Kesyahbandaran. Dan per tahun 2022 saya pindah tugas ke PPS Nizam Zaman Jakarta sebagai Syah Bandar di Nizam Zaman Jakarta hingga saat ini. Dan studi saya di UGM dimulai pada bulan Oktober tahun 2003 dan alhamdulillah lulus pada tahun 2025 bulan Januari. Oke, boleh lanjut? Ya, jadi sekarang kita bahas tentang studi di UGM. Jadi di posisi ini tadi teman-teman telah tahu bagaimana cara mendaftar di bisnis LPDP, kemudian isi LPDP-nya apa saja, kemudian benefit ataupun manfaat dari LPDP itu apa saja, dan sekarang tibalah teman-teman memulai studi di MIP UGM. Dan sekarang bagaimana nih langkahnya nih supaya proses studi ini bisa berjalan lancar? Karena kita tahu di aturan LPDP juga bahwa durasi studi yang ditanggung oleh LPDP selama 2 tahun atau selama 4 semester. Nah, maka kita perlu langkah-langkah strategis untuk sukses melewatinya. Boleh lanjut? Oke, jadi eh, strategi yang akan saya sampaikan ini satu slide saja. Jadi satu slide ini merupakan langkah-langkah yang telah saya lakukan selama proses studi di UGM. Yang pertama adalah tentukan arah riset yang jelas dan matang. Nah, seperti kita tahu, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Eko dan juga regulasi dari MIP UGM, bahwa sebelum kita mendaftarkan studi di MIP, kita diminta untuk membuat rencana studi ataupun rencana riset. Nah, hal ini kalau menurut saya pribadi, ini bukan hal yang sekedar formalitas. Ini bukan sekedar hal yang hanya ya udah ada gitu, sekedar ada saja. Tapi ini lebih dari itu kalau menurut saya. Karena arah riset ini kita harus benar-benar tentukan secara matang kita mau ke arah mana. Apakah kita aquaculture, apakah pengolahan, apakah manajemen sumber daya akuatik, dan sebagainya. Dan dari situ kita harus lebih spesifik lagi, kita mau arahnya kemana. Misalkan saya pribadi mengambil topik pada saat itu terkait dengan kebijakan kelautan perikanan, tepatnya perihal implementasi logbook penangkapan ikan, disertai faktor oceanografi. Nah, jadi sebelum saya kuliah, sebelum saya studi, saya kurang lebih sekitar 6 bulan mencari referensi, riset terkait, apa saja nih arah yang akan saya lakukan. Setelah tahu saya arahnya kemana, kemudian saya breakdown lagi. Saya breakdown lagi, kira-kira untuk mencapai target tersebut, saya butuh data apa saja. Setelah tahu butuh data apa aja, maka saya breakdown lagi. Cara saya dapat datanya seperti apa? Kepada siapa saya butuh datanya? Setelah itu, saya breakdown lagi. Kira-kira saya butuh datanya berapa lama? Setelah tahu arahnya kemana, setelah tahu jenis datanya apa saja, setelah tahu untuk mencari datanya kemana, maka saya breakdown lagi. Kira-kira untuk saya dapat output yang maksimal, saya butuh pengolahan data seperti apa? Saya butuh analisis seperti apa? Nah, semua itu saya tuangkan dalam dalam rencana studi yang akan saya jalani pada saat itu. Nah, setelah tahu arahnya kemana, mulailah kita menginjakkan kaki di MIP di UGM. Setelah kita menjadi mahasiswa, kita mulai perkuliahan di awal tentu dengan materi yang sifatnya mungkin masih secara umum dan belum lebih spesifik seperti itu. Nah, dimulai semester 2, kita mulai memilih dosen pembimbing. Nah, ini juga satu hal yang sangat krusial karena eh, kesamaan berpikir ataupun kesamaan visi terkait dengan arah riset yang ingin kita ambil dengan expertise dosen pembimbing, dengan pola pikir dosen pembimbing ini sangat berpengaruh. Nah, jadi ini menjadi suatu langkah tersendiri juga bagaimana kita memilih dosen pembimbing yang memang secara keahlian beliau sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk riset kita. Jadi, kalau menurut saya,
lebih tepat adalah kita punya topik dulu, kemudian menyampaikan ke dosen pembimbing, dibanding kita mendapatkan topik dari dosen pembimbing. Menurut saya seperti itu, sehingga, nah namun tentu saja dalam hal ini kita perlu terus berkonsultasi supaya kita bisa mendapat banyak masukan-masukan dari dosen pembimbing. Dan alhamdulillah selama studi kemarin, dosen pembimbing yang saya pilih sangat sangat berperan besar untuk kelancaran studi yang saya jalani. Dan yang ketiga adalah konsisten, konsisten dengan timeline studi yang ditetapkan. Nah, di sini kalau dari saya pribadi, saya mengajak teman-teman untuk mencapai target harus berpikir dari paling akhir, berpikir dari ujungnya. Jadi sebelum saya kuliah di MIP UGM, saya telah berpikir bahwa saya target lulus sekian tahun, sekian bulan. Saya target dengan IPK sekian, misalkan seperti itu. Nah, kemudian berarti saya harus membuat langkah-langkah nih. Di semester 1 seperti apa, di semester 2 seperti apa, sampai semester 4. Nah, teman-teman harus punya timeline yang jelas supaya teman-teman bisa punya target yang real, target yang realistis, dan juga bisa punya output yang maksimal. Yang terakhir tentu terus bertahan. Ya, ini sangat klise, tapi inilah fakta yang terjadi. Selama saya studi, tidak sedikit beberapa teman-teman yang saya kenal sendiri itu mengalami fase up and down. Jadi ketika lagi semangat-semangatnya, ketika masih bersama teman-teman yang lain gitu, semester 1, 2 masih banyak kuliah yang bareng-bareng, itu teman-teman sangat begitu semangat. Tapi ketika mulai riset tesis, itu sudah bergerak masing-masing. Nah, disinilah fase-fase kolaps terjadi. Nah, tentu ini hal yang membutuhkan mental yang kuat dari teman-teman, dari kita semua, bahwa kita telah memilih untuk studi di MIP UGM, ya maka kita harus selesaikan. Nah, untuk itu tips terakhir dari saya adalah terus bertahan. Jadi jangan menyerah karena setiap proses itu pasti akan mendapatkan hasil. Walaupun progresnya per hari 1%, 1%, tapi teruslah bertahan. Seperti itu. Lanjut. Ya, output studi dan alhamdulillah apa yang telah saya lakukan kemarin. Lanjut lagi, Lupi. Ya, dalam perjalanan studi seperti tadi Mas Ahmad dan Mbak Lupi sampaikan, alhamdulillah selama saya menjalani studi dengan tentu dukungan dari Prof. Eko sebagai Kaprodi dalam selama 3 sampai 4 semester, saya telah mengikuti kurang lebih 6 conference. Ada conference di Bogor, di Semarang, di Malaysia, di Malang, di Bali, dan di Jakarta. Dan ini menjadi sebuah pengalaman tersendiri bahwa ketika teman-teman ikut international conference, selain teman-teman melaporkan studi teman-teman, tentu menjadi peluang besar untuk menjalin relasi baik antar mahasiswa maupun dengan dosen-dosen dari kampus lain maupun dengan kolega-kolega dari kampus-kampus lainnya juga. Dan ini saya sangat menyarankan kepada teman-teman yang akan mulai studi MIP UGM ini bahwa kesempatan ini sangat besar. Jadi manfaatkan peluang yang ada. Dan saya sangat percaya bahwa Prof. Eko dan Prof. Alim pasti akan sangat mendukung kegiatan ini begitu. Boleh lanjut? Iya. Dan selama kegiatan, alhamdulillah ada beberapa research paper yang telah kami buat dan ternyata apa yang telah saya targetkan di awal sebelum studi menjadi kenyataan, di mana pada saat itu terpilih sebagai lulusan terbaik fakultas dengan IPK 4 dan lulus 1 tahun 3 bulan. Baik, lanjut. Ya, demikian dari saya teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar atas paparannya, dan Kak Lufi dan juga Kak Ahmad. Nah, jadi memang di LPDP ini mencari SDM-SDM yang sudah siap untuk melakukan kontribusi untuk Indonesia. Nah, buat teman-teman ada yang mau ditanyakan dari paparan dari Kak Ahmad tadi, Kak Fajar, dan juga Kak Lufi, dipersilahkan. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman yang ada di room? Kalau tidak ada, mungkin saya mau bertanya ya, Kak. Boleh nggak sih moderator ini bertanya di sini? Baik, silakan Mas Aldi. Nah,
Ya, ini nggak nanya sih, cuma kayak sharing aja. Bahwasanya saya juga mengikuti perkembangan dari rekrutmen LPDP terus pada tahun 2026. Apalagi prodi ilmu perikanan di UGM. Nah, prodi ilmu perikanan di UGM ini sekarang udah kan sekarang ini pendaftar LPDP udah masuk klaster-klaster. Ada yang digitalisasi, hilirisasi, ketahanan pangan. Nah, NIP ini masuk pada sektor ketahanan pangan. Nah, dari kakak bertiga ini, kira-kira tips untuk menulis esai di LPDP, tapi pada kita mengambil UGM. Nah, kita mau menghubungkannya pada sektor ketahanan pangan. Gimana sih dari pengalaman kakak kita kuliah di UGM itu untuk mendukung kuliah di NIP UGM untuk mendukung sektor ketahanan pangan yang ada di Indonesia itu. Siapa yang mau jawab duluan? Mas Fajar atau Mbak Lupi nih? Silakan. Oke, saya Atau, Mungkin sedikit Mas, dulu ya. oke, duluan Bang Fajar. Siap. Oke, jadi kalau misalkan terkait dengan korelasi antara program prioritas LPDP terkait dengan ketahanan pangan ini sebenarnya ini sangat sangat apa ya, sangat oportunis sekali gitu. Ini sangat sangat tinggi sekali peluangnya karena kebetulan bidang pekerjaan saya di pelabuhan perikanan dan di pelabuhan perikanan menjadi suatu sentral industri maupun lokasi awal bagaimana sumber daya ikan itu didaratkan sebelum didistribusikan ke pasar lokal maupun interlokal. Dan terkait dengan ketahanan pangan, kita tahu bahwa sudah banyak riset yang mengatakan bahwa ikan ini menjadi suatu protein yang begitu gencar dikonsumsi oleh masyarakat. Terbukti dengan apa? Tingkat konsumsi ikan per kapita semakin tinggi, baik secara nasional maupun global. Satu itu. Nah, yang kedua, tentu dalam pengelolaan perikanan ini butuh banyak faktor. Dulu saya masih ingat materinya Pak Eko pada saat menjelaskan bahwa kurang lebih 3 faktor yang menjadi elemen penting dalam pengelolaan sumber daya ikan, yaitu adalah manusianya, humannya, kemudian regulasinya, dan juga habitatnya. Nah, ketika kita bicara masalah sumber daya ikan, kita bicara masalah regulasi, ini sangat terkait dengan bagaimana kita memerintahkan para stakeholder, orang-orang untuk bisa patuh dalam pengelola sumber daya ikan. Karena kalau nggak disimbangkan dengan aktivitas perikanan yang merusak 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 habitat ikan, maka tentu sumber daya ikan ini tidak akan bertambah. Dan hal-hal ini sangat relate dengan materi-materi yang ada di perkuliahan MIP UGM. Nah, jadi saran saya arahnya adalah pertama, teman-teman cari justifikasi dulu nih, apa korelasi antara antara ketahanan pangan secara general dengan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia. Korelasinya apa dulu nih? Nah, setelah korelasinya, oh bahwa sumber daya ikan itu perlu dijaga, Pak. Kalau enggak, nanti dia bisa merosot sumber daya ikannya dan mempengaruhi dengan konsumsi ikan per kapita. Dan kedua, teman-teman korelasikan dengan mata kuliah di UGM. Oh, di UGM ini ada mata kuliah tentang pengelolaan sumber daya ikan, kebijakan kelautan perikanan, kemudian sumber daya akuatik, dan segala macamnya. Jadi ketika korelasi ini kuat dan punya justifikasi, maka si interview pun akan percaya. Mungkin begitu, silakan tambahkan Mbak Lupi atau Mas Ahmad ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Fajar. Ya, sebenarnya sudah komplit dijelaskan oleh Mas Fajar ya. Saya sedikit menambahkan juga untuk teman-teman untuk esainya ke arah pangan ya. Nah, jadi di Magister Ilmu Perikanan UGM itu kan ada 3 peminatan tuh. Ada terkait akuatik, manajemen sumber daya akuatik, terus teknologi hasil perikanan dan aquaculture. Nah, untuk teman-teman, menurut saya kalau yang ingin lebih ke arah pangan itu bisa gabung ke THP. Nah, jadi di sana teman-teman bisa tuh istilahnya ingin mengembangkan terkait apa itu ketahanan pangan di sana. Itu mungkin tambahan dari saya. Untuk Mbak Lupi, silakan bagi ada yang mau oh ya, ditambahkan. baik, terima kasih. Mungkin tambahan dari saya, karena penelitian saya juga hampir mirip dengan penelitian Fajar terkait sektor perikanan tangkap, yang mana saya meneliti tentang zona potensial untuk keberadaan ikan. Jadi di perikanan UGM itu sangat sangat mewadahi bagi mahasiswanya yang ingin meneliti terkait hal tersebut, yang mana berbasis data oceanografi, kemudian juga logbook penangkapan, dan juga terkait mesin learning, yang mana dosen-dosen itu juga memberikan
memberikan merekrut dari ahlinya mesin learning, kemudian mengajarkan ke saya dan teman-teman, yang mana mesin learning tersebut juga baru bagi saya. Jadi alasan saya juga mendalami tentang zona potensi penangkapan ikan tersebut di UGM karena sangat didukung oleh dosen-dosen dan juga perlengkapannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak atas jawabannya ya. Jadi mungkin bisa menjadi catatan untuk teman-teman yang lagi ngelamar di MIP UGM, bagaimana untuk tambahan mengkaitkannya pada sektor ketahanan pangan. Nah, ini ada pertanyaan dari Nahla Alfia. Mohon izin bertanya kepada ketiga narasumber, dari beberapa tahapan seleksi LPDP, manakah yang paling sulit menurut pengalaman Anda dan bagaimana tips dan trik Anda untuk mengatasi kesulitan tersebut? Nah, juga sebagai informasi bahwasanya kampus UGM ini adalah kampus yang paling populer di LPDP karena awardee terbanyak di Indonesia ya, di UGM ini. Kepada kakak bertiga, silakan dijawab Kak. Bagaimana sih tips and triknya dari tahapan yang paling sulit di seleksi LPDP? Silakan. Ya, baik. Mohon izin, Mas Fajar dan Mbak Lupi ya. Eh, Bagi sebagian orang yang mungkin punyai hal-hal yang sulit ataupun hal yang mudah yang ditemukan dalam proses ngikutin LPDP ya. Tapi menurut saya, bagian yang paling sulit yang saya hadapin ketika seleksi LPDP yaitu seleksi tes bakat skolastik. Nah, di mana di sana kan kita harus banyak belajar tuh kan. Soalnya juga menurut saya itu lumayan sulit. Jadi teman-teman memang harus fight di seleksi TBS-nya nanti. Jadi mulai dari sekarang, sebelum teman-teman istilahnya dinyatakan lulus untuk administrasi, teman-teman mulai sekarang harus latihan tes bakat skolastik. Nah, teman-teman tentunya eh, tidak harus mendapatkan nilai sempurna atau 300. Yang penting kita bisa mencapai minimal nilai yang harus kita lewati. Jadi mulai sekarang teman-teman harus belajar lebih giat tes TBS. Dan selanjutnya tes yang agak lebih krusial menurut saya itu adalah wawancara. Nah, di wawancara ini sebenarnya itu balik lagi ke rezeki kita ya. Saya mempunyai pandangan bahwa ketika kita bisa mengikuti suatu kompetisi atau seleksi, yang pertama bukan pesimis ya. Yang pertama akan ada orang yang jauh lebih pintar dari kita, dan itu pasti. Dan yang kedua, akan ada orang yang usahanya yang lebih dari kita, walaupun kita sudah merasa, oh, saya sudah berusaha maksimal dan lain sebagainya. Akan tetapi kita tidak melihat perjuangan orang lain yang mungkin saja lebih hebat dari kita. Dan yang ketiga, kuncinya adalah ketika saya ikut LPDP dulu, yaitu doa. Karena saya berpikir, di antara kedua ini, saya tidak bisa maksimalkan sepenuhnya. Jadi adalah doa. Jadi tipsnya dulu saya ketika pengen tes LPDP, apalagi ketika ingin memulai wawancara tuh. Nah, jadi orang-orang terdekat saya itu saya japri satu-satu. Japri satu-satu lewat WA, saya minta doa mereka. Tapi teman-teman doanya jangan lewat medsos, misalnya buat status WA gitu. Nanti kan orang pada semuanya tahu, karena nggak semuanya orang kan eh, apa senang dengan progres yang kita lakukan. Jadi kalau saya dulu pengalaman ketika itu saya ada teman dekat tukang pangkas rambut tuh. Nah, jadi ketika saya pangkas rambut, beliau pun saya bilang secara langsung, Mas, tolong doain saya ya besok saya wawancara. Dan jawab beliau juga, Bismillah Mas. Nah, saya doakan semoga lulus. Dan yang kedua yaitu saya punya ibu kos yang sangat baik waktu itu kan. Jadi saya hubungi beliau WA, Bu, doakan saya mau wawancara besok. Nah, karena saya percaya bahwa akan ada dari banyak orang yang kita kirimin minta doa itu, ada doa yang mustajab bagi kita. Jadi kuncinya teman-teman semuanya jangan takut istilahnya untuk memulai. Karena waktu yang sempurna untuk memulai itu tidak akan pernah ada. Jadi ketika kita sudah punya kemauan yang kuat, sudah punya persiapan, ya just let it go kan. Jadi kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir itu adalah kuncinya adalah doa. Tentunya kedua orang tua dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi menurut saya jangan minder ataupun kita pesimis, yakin saja bahwa ketika kita berusaha maka suatu saat keinginan kita akan terwujud. Mungkin itu dari saya, Mas. Untuk siapa ini ya? Mbak Nahla. Oke. Oke, baik Kak Ahmad. Silakan mungkin Kak Fajar dan Kak Lupi mau membagikan hal yang sulit saat seleksi beasiswa LPDP.
Baik, mungkin saya dulu ya Pak Fajar. Menurut saya, saat saya mengikuti seleksi LPDP, karena saya juga jalur non LOA, lewat lewat mengikuti juga tes bakat skolastik, kemudian seleksi substansi yang wawancara. Dari kedua tes tersebut, menurut saya paling menantang itu yang wawancara, Kak. Jadi saat akan wawancara itu saya banyak berkonsultasi dengan teman, kemudian dengan keluarga juga. Saya saat latihan wawancara itu juga di depan ibu saya, kemudian di depan kakak saya, agar saya dapat koreksi atau bagaimana baiknya menghadapi seleksi wawancara tersebut. Jadi menurut saya tipsnya banyak banyak sharing, kemudian juga banyak bertanya bertanya ke tidak harus dari yang profesional, tetapi bagaimana kita menyampaikan agar beliau-beliau itu dapat mengerti maksud dari tujuan kita, isai kita, seperti itu. Jadi seperti itu, Kak. Terima kasih. Dari Oke, Kak Fajar. iya. Eh, Kalau menurut saya sih yang challenging secara pribadi di tahap awal, yaitu di tahap essay. Kenapa? Karena essay ini menjadi pembuka. Jadi menjadi pembuka bahwa kalau esainya sudah kuat, insya Allah ke sampai interviewnya pun juga sudah kuat dan kita punya punya pegangan yang jelas arah studi kita mau kemana. Tapi kalau esai kita misalkan nggak kuat, udah otomatis kan di tahap awal udah ketolak duluan itu. Jadi kalau menurut saya ketika teman-teman mulai daftar dan buat esai, itu sebisa mungkin difikirkan sematang-matangnya dan harus benar-benar bisa dipahami secara komprehensif karena ketika nanti teman-teman telah sampai tahap interview, tahap akhir, ada hal yang tidak sesuai antara esai yang teman-teman tulis dengan hal yang teman-teman sampaikan ke interviewer, itu menjadi sebuah permasalahan. Jadi kalau dari saya di tahap satu, tahap esai, itu yang harus diperkuat lebih dulu. Terima kasih. Oke, bagaimana Mbak Nahla Alfia? Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi eh, pertanyaan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Resti. Izin bertanya, Kak, berdasarkan pengalaman dari kakak-kakak, kesalahan paling fatal apa yang sering dilakukan pelamar saat apply LPDP namun jarang disadari? Lalu hal yang kakak-kakak lakukan secara berbeda dibanding pelamar lain hingga akhirnya berhasil lolos LPDP itu apa? Kayak apa sih mungkin pembeda kakak dari para pelamar-pelamar yang lainnya? Bagaimana cara kita untuk melihat apa sih yang membedakan kita dari pelamar yang lainnya? Silakan, kakak. Ya, baik Mas Aldi. Saya izin jawab lagi. Oke, eh, sebelumnya kalau menurut saya yang paling fatal yaitu pada tahap administrasi. Nah, ada banyak teman-teman yang istilahnya apa ya, teledor. Terkedor misalnya sudah mengupload yang bukan yang harus diupload gitu. Jadi nanti pas ketika waktu sanggah itu tidak bisa alasan yang jelas kita lakukan penyanggahan. Akhirnya kita gagal di sana. Jadi alangkah ruginya kita istilahnya sebelum perang kita sudah gagal. Jadi teman-teman yang benar-benar harus diperhatikan yaitu eh, proses administrasi dan itu sangat penting. Sedetail mungkin harus teman-teman jangan sampai lah salah upload misalnya. Misalnya di kolom untuk upload sertifikat bahasa terupload misalnya, ah, apa namanya KTP misalnya dan itu sangat fatal. Nah, selanjutnya apa hal yang berbeda ya? Menurut saya setiap orang punya caranya khusus caranya masing-masing ya. Nah, kalau saya dulu, saya aktif mencari teman-teman yang ingin daftar LPDP gitu, baik secara apa namanya di media sosial. Jadi saya hubungin tuh. Nah, saya lihat nih, misalnya di grup WA ada temen tuh biasanya dia komentar banyak terkait LPDP di grup gitu kan. Jadi saya antusias. Oh, orang ini kayaknya semangat daftar LPDP. Jadi saya hubungin dia supaya bisa belajar bareng sama dia. Nah, jadi teman-teman harus lebih aktif menggali istilahnya informasi, menggali apa-apa yang kita butuhkan untuk daftar LPDP. Nah, selanjutnya teman-teman harus konsisten belajarnya. Jangan sampai ibaratnya, oh saya daftar LPDP ini udah buka nih, cuman belajarnya ya kalau lagi mau belajar semangat, kalau enggak ya sudah. Nah, jadi itu nanti tidak konsisten yang mengakibatkan
kita mengejarnya jadi tidak semangat. Jadi itu mungkin dari saya, Mas. Untuk Mbak Resti ya. Semangat Mbak Resti. Mungkin dari kakak yang lain ada yang mau ditambahkan, Pak? Atau sudah cukup? Silakan Lupi. Oh, kalau saya sudah cukup Pak Fajar, karena juga dari administrasi itu walaupun dianggapnya sepele, tapi itu sangat krusial ya Pak dalam tahapan soal dari sebelum ujian selanjutnya itu, karena yang diseleksi itu administrasi, otomatis yang paling krusial hal tersebut. Kemudian juga untuk seleksi wawancara itu juga berdasarkan pengalaman dari mock up itu juga teman-teman bilang jika saat wawancara jangan terlalu muluk-muluk bahasanya seperti itu. Jadi yang realistis seperti itu, Kak. Nah, jadi di LPDP ini banyak sekali jalur-jalurnya ya teman-teman. Kayak ada jalur afirmasi, jalur umum, atau ada lagi jalur namanya jalur parsial, itu sharing pendanaan setengah dari LPDP, setengah dari pribadi. Kemudian ya, buat teman-teman yang mungkin di keluarganya ada mendapatkan bantuan PBI, iuran BPJS, lalu di keluarganya ada yang mendapatkan BLT dari Kemensos, itu jangan ragu untuk mendaftar LPDP karena memang untuk jalur afirmasi prasejahtera itu tidak menggunakan TOEFL karena memang banyak dari teman-teman kita ini terkendala di TOEFL yang kurang kurang untuk memenuhi syarat dari LPDP. Kemudian mungkin dari ini ya, dari masukan juga kepada dosen-dosen dari MIP. Kebetulan saya juga banyak mementoring awardee LPDP yang sering mengirimkan email untuk menjadi supervisor di tesis untuk penelitian tesisnya. Kebetulan juga dulunya saya pernah menghubungi Pak Eko Setiabudi, Kaprodi, untuk membimbing saya dan itu tidak mendapat respon. Makanya itu mungkin Bapak dosen dari MIP juga responsif untuk membalas email-email apabila ada calon awardee yang memilih MIP karena eh, biasanya pewawancara itu menanyakan kesiapan dari riset dan juga perkuliahan. Makanya nggak jarang banyak calon-calon awardee itu menghubungi dosennya sebelum dia uh, masuk kuliah karena untuk memenuhi kesiapan dia untuk melamar jadi mahasiswa LPDP seperti itu. Ada lagi dari teman-teman semua yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, eh, mungkin ada closing statement dari kakak-kakak bertiga, Kak Ahmad, Kak Lupi, dan juga Kak Fajar. Kata-kata motivasi mungkin barangkali untuk teman-teman calon awardee LPDP MIP. Ya, baik Mas Aldi. Eh, saya mempunyai kepada teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia, untuk saat ini tidak ada alasan kita untuk tidak melanjutkan sekolah karena tidak punya biaya dan lain sebagainya. Karena pemerintah kita sudah memberikan istilahnya wadah untuk kita sebagai warga negara untuk melanjutkan pendidikan. Dan percayalah kepada teman-teman semuanya, eh, seperti apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela itu, pendidikan adalah salah satu senjata terkuat kita untuk menaklukkan dunia. Jadi teman-teman, jangan ragu, apalagi nantinya saya sangat berharap teman-teman bisa lulus LPDP dan bisa melanjutkan sekolahnya di MIP UGM. Nah, sedikit cerita teman-teman semuanya, saya sebelumnya, saya ketika S1 pengen banget sekolah di UGM. Akan tetapi saya belum punya rezeki ke sana. Dan akhirnya kadarullah saya mendapatkan rezeki ketika saya mendapatkan LPDP, saya melanjutkan di Magister Ilmu Perikanan. Nah, ketika kuliah di UGM, saya banyak sekali mendapatkan insight yang baru yang bisa memberikan mindset yang lebih baik bagi saya. Apalagi saya kuliah di salah satu kampus di Sumatera yang notabene kami di Sumatera ini masih kampus yang belum terlalu istilahnya seperti kampus-kampus Jawa begitu. Jadi ketika saya di UGM saya banyak mendapatkan sesuatu hal yang istilahnya sangat bagus lah. Di mana saat ini alhamdulillah saya sudah pulang lagi ke Bengkulu dan saya sudah mengabdi di Bengkulu. Untuk teman-teman jangan ragu untuk daftar UGM. Jadi semangat untuk teman-teman semuanya. Jangan pernah menunggu waktu yang sempurna untuk memulai sesuatu. Karena sejatinya sesuatu yang sempurna itu tidak akan pernah ada. Jadi selamat mencoba.
Oke, itu dari saya, Mas Aldi, pesan-pesannya. Silakan kepada Mbak Lupi, Mas Fajar. Mungkin kalau dari saya sih tidak banyak ya, tidak banyak. Saya hanya mengingatkan bahwa teman-teman semua ini usianya masih sangat muda, jadi harus berani mencoba, harus berani gagal, karena lebih baik gagal dengan mencoba daripada tidak sama sekali. Itu aja mungkin. LPDP itu bukan mencari yang paling pintar, tetapi mencari siapa yang berani mencoba dan konsisten terhadap mempersiapkan dirinya. Seperti itu, Kak. Jadi saya sendiri, saya pribadi, saya sudah URD LPDP, sudah alumni, tetapi kedepannya saya berharap menjadi salah satu URD lagi, Kak, karena LPDP sangat mendukung saya dalam studi dan karir saya. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak semuanya dan juga sudah memberikan berbagai masukan dan juga pengalamannya tentang berkuliah di Magister Ilmu Perikanan UGM. Semoga dari apa yang disampaikan kakak semua menjadi masukan buat teman-teman yang saat ini sedang apply beasiswa LPDP dan yang akan melanjutkan di MIP UGM. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya kakak-kakak dan juga terakhir dari saya sebagai penutup, kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang mau dimentoring dari kakak-kakak tiga ini, mungkin ada kakak bertiga ini bersedia atau tidak biar supaya langsung menghubungi via Japri kan. Ya, insya Allah Mas Aldi. Boleh. Baik, baik saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada moderator Mas Aldi Sanjaya dan juga ketiga narasumber hebat kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Al Fajar Alam, Mas Ahmad Pariansyah, dan juga Mbak Lupi Nugraheni. Selanjutnya kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari para hadirin sekalian. Kemudian kami juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Kami tutup, sampai jumpa pada webinar dari Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar, Mas Ahmad, dan juga Lupi dan Mas Aldi.